Februari tahun 2021. Gloria Sunday Service akan mulai pukul 4.30 sore. Mari beribadah bersama kami. Tuhan memberkati. Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu, tepat pada hari ini kita menapaki di tanggal terakhir di bulan Januari 2021. Bapak Ibu, kita berdoa dan kita berharap bahwa di hari-hari ke depan kita selalu di dalam topangan dan pimpinan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat mempersiapkan diri di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hanya Tuhanlah yang layak kita puji dan sembah, karena Dialah Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta, yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bersama dengan segenap hati kita menyembah Dia. Alam semesta meskipun kita saling berjauhan, tapi biarlah hati kita bersama-sama memuji Dia, Allah yang kuasa, Allah yang Maha Esa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan rasa syukur. Engkau telah menciptakan kami, mengasihi kami, bahkan rela mengorbankan diri untuk menebus dosa kami, sehingga kami tidak akan pernah binasa,
tapi memiliki jaminan keselamatan di surga kelak. Mari semua yang percaya, kita mengangkat hati kita dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, melihat keagungan dan kebesaran-Mu, kami hanyalah debu yang hina. Tapi kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Dengan pengorbanan-Mu, Engkau telah menyelamatkan dan mengangkat kami menjadi milik-Mu yang berharga. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami sering melukai hati Tuhan. Tuntun kami agar dalam setiap detik yang masih Kau anugerahkan, kami isi dengan hal yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati datang untuk menaikkan syukur kami Tuhan. Bertatahlah atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. 1 Petrus 1:18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pujilah Tuhan, hai umat-Nya, dan janganlah lupakan kebaikan-Nya. Mari bersama kita naikkan pujian kita. Asal dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak ku lihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang.
apapun pergumulan yang kita hadapi, yakinlah Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dialah yang memberi iman dan kekuatan agar kita menang di dalam Dia. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, mari kita tinggikan Allah kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Di saat suka, sangat mudah bagi kita untuk berkata, Allah itu baik. Tapi saya melihat banyak di antara anak-anak Tuhan yang meskipun di dalam kedukaan dan kesedihan yang terdalam sekalipun, mereka tetap kuat dan bersandar kepada Tuhan. Iman mereka teruji bagaikan emas murni. Ya, Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita di dalam lembah kekelaman sekalipun, dan hanya Dialah tempat perlindungan bagi kita dan tempat pengharapan kita. Mari kita jadikan lagu berikut sebagai doa kita. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku, dikala aku cemas, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu aku kuat di dalam Tuhan. Di saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, ketika kita tidak menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, mari kita tujukan mata hati kita dan kita memandang kepada Dia, Allah sebagai sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku, dikala aku cemas,
kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Meskipun jalan kami terkadang tidak mulus, tapi kami percaya Engkau tetap baik apapun yang terjadi. Engkau selalu memegang tangan kami dan menyertai kami, sehingga kami yang lemah dapat bersandar kepada tangan-Mu yang kuat. Saat ini kami mau mengingat saudara kami yang dalam kedukaan dan kesusahan. Mungkin beberapa di antara kami ada yang sedang sakit, mengalami kesulitan ekonomi, atau masalah di dalam keluarga. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menopang setiap kami. Berilah kami kekuatan Tuhan, dan biarlah iman, kasih, dan pengharapan kami kepadamu semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, kami juga berdoa agar Tuhan menyempurnakan pembuatan dan pendistribusian vaksin yang tengah berlangsung. Kiranya Tuhan turut bekerja sehingga bisa menolong umat manusia agar segera terbebas dari pandemi ini. Kami sadar doa kami jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama anak-anak Tuhan di segala tempat kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Nathanael Rocky Guinta dengan tema merenungkan kebaikannya. Biarlah firman-Nya membuka mata kita dan mengubahkan hidup kita. Apakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami siap untuk merenungkan kebenaran-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebijaksanaan menaungi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang mendengarkan. Kami bersama-sama bukan saja menjadi pendengar, perenung, tapi lebih daripada itu, Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau kita melihat baik-baik, realita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, Indonesia mengalami berbagai macam musibah. Kita melihat bahwa ada banjir di Manado, kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Majene. Kita juga melihat bahwa ada gempa di Mamuju, Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru meletus, longsor di Sumedang, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 menggoncangkan mental dari bangsa Indonesia, termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Di satu sisi kita melihat bahwa banyak sekali pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak percaya maupun orang-orang yang percaya. Di satu sisi yang lain, Bapak Ibu, kita juga mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan. Orang yang mengalami sakit COVID ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Orang yang mengalami kedukaan dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang mengalami pergumulan dalam ekonomi mulai pulih. Ada banyak berkat juga yang kita alami di sepanjang bulan ini, di tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi di tahun 2021 Januari ini, Bapak Ibu, kita mengalami apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya kesukacitaan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kebaikan Tuhan dapat diukur dengan keadaan hidup kita? Pada saat kita mengalami kesulitan, tekanan, permasalahan, banyak sekali masalah yang kita hadapi, kita meringis, kita mengalami tekanan demi tekanan di dalam hidup ini. Kita katakan, oh Tuhan itu tidak baik, karena keadaanku tidak baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengalami keadaan yang baik, yang mujur, yang sehat, yang kuat, yang sejahtera, yang cukup, kita katakan, oh Tuhan baik. Di sini kita mengukur Tuhan berdasarkan keadaan kita baik atau buruknya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berarti standar kebaikan Tuhan kita ukur dengan keadaan kita baik atau tidak. Tetapi saya mau katakan di awal dari firman Tuhan pada hari ini bahwa standar kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita ukur dari baik buruknya keadaan kita. Mengapa demikian? Karena Allah yang kita percayai itu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan dari kekal sampai kekal. Dari ujung sampai ujung tidak ada putusnya. Allah kita adalah Allah yang baik. Jadi keadaan kita tidak membuat Allah itu menjadi baik atau buruk. Tetapi dia adalah sumber kebaikan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan itu baik? Nah Bapak Ibu, Daud dia memuji Tuhan sebagai bukti sikap dia kepada Allah. Dia memulai di dalam Mazmur 103 ini dengan pujian berulang-ulang, khususnya di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bahkan di dalam ayat yang pertama dilanjutkan, pujilah Tuhan namanya yang kudus hai segenap batinku. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kata memuji di sini berarti Daud sedang bersyukur. Bersyukur atas pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan dia. Nah Bapak Ibu, orang yang bersyukur adalah orang yang mengerti baik-baik apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya yakin bahwa Daud, dia adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan dia begitu melekat dengan pribadi Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Daud ini memuji sehingga kita katakan dia bersyukur? Saudara, kita melihat Daud di dalam keadaan yang kecil dia pernah alami. Dia pernah mengalami apa yang namanya keadaan susah. Dia pernah disepelekan. Dia pernah diabaikan. Dia tidak diperhitungkan oleh Isai, papanya. Pada saat Samuel ingin memilih salah seorang anak dari Isai, dia menjadi seorang gembala, Daud. Tapi saudaraku, Daud bukan saja berada di dalam keadaan yang kecil.
yang rendah. Tapi Daud juga pernah berada di dalam keadaan yang sangat up, yang sangat high, yang di atas. Daud pernah menjadi seorang raja. Dia juga Alkitab mencatat bahwa dia pada saat pergi berperang, karena roh Allah menyertai dia, maka setiap kali dia pergi perang, selalu berhasil. Dia selalu mengalami kemenangan. Saudaraku, Daud mengalami jatuh bangun di dalam hidupnya. Tapi di satu titik, khususnya di dalam Mazmur pasal 103, dia memulai dengan kata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang kedua dia ulangi lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudaraku, di sini kata pujilah Tuhan hai jiwaku dia ulangi 2 kali. Ditambahkan lagi di dalam ayat yang pertama itu dikatakan hai segenap batinku. Jadi jiwaku dan batinku sini menunjukkan bahwa pemazmur atau Daud ini mengenal baik-baik siapa Allah yang disembah, yaitu Yesus Tuhan. Di dalam hal ini konteksnya Adonai, Allah Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kata segala di sini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan berlaku dalam segala sesuatu yang kita alami, baik itu hal yang terlihat besar maupun yang sederhana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu permulaan kata-kata Daud di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua ini, dia memuji Tuhan. Itu tandanya dia bersyukur di dalam keadaan yang baik maupun yang buruk. Kita juga belajar untuk apa? Untuk selalu bersyukur dan menyikapi segala keadaan dengan memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan? Kita melihat bukti-bukti kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan 5 saya akan paparkan kira-kira ada 5 bukti kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama, bukti kebaikan Tuhan, yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang pernah jatuh di dalam dosa. Dia menyukai istri Uria. Dia menyukai tante Eba, Betseba yang sedang mandi. Dia lihat, sekalipun mungkin saja dalam keadaan dia baru bangun tidur dan dia ngantuk, dia lihat, dia suka. Kemudian dia suruh orang memanggil Betseba. Setelah orang memanggil Betseba, dia meniduri istri orang. Setelah ditiduri istri orang, dia mensiasati untuk membunuh suami Betseba, yaitu Uria. Saudaraku, dosa melahirkan dosa yang dilakukan oleh seorang Daud. Tapi di satu titik, pada saat Nathan datang untuk memperingatkan dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui akan keberadaan dosanya. Dia pernah jatuh di dalam dosa dan dia tahu bahwa Tuhan mengampuni kesalahannya. Di kemudian hari-hari yang dia jalani, dia mengerti bahwa Tuhan itu sungguh baik di dalam hidupnya. Walaupun Bapak Ibu, dia sebelumnya pernah pada saat Saul begitu iri kepada dia dan membenci dia, dia juga tetap mengampuni akan Saul. Jadi Bapak Ibu, Daud ini adalah seorang yang pernah mengampuni dan seorang yang pernah mengalami apa yang namanya diampuni. Maka dikatakan, Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah Tuhan juga adalah Allah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Nah, saudaraku, setiap orang sekuat apapun, sehebat apapun, se-strong apapun, dia pasti pernah mengalami apa yang namanya sakit. Karena tubuh kita rapuh. Minimal dia pernah mengalami batuk atau flu atau demam. Ya. Penyakit membuat manusia itu menderita penuh kesesakan. Tetapi Alkitab mencatat Tuhanlah yang menyembuhkan sehingga jiwa kita terbebas dari penderitaan. Mungkin kita bertanya, loh kok penyakitku gak sembuh-sembuh? Orang yang aku cintai itu gak sembuh-sembuh. Bahkan berakhir dengan kematian. Oh, saya jawab, berarti tugas beliau sudah selesai di dunia. Lah kalau penyakit gak sembuh-sembuh,
Mau meninggal pun tidak bisa. Ini bagaimana? Justru menderita. Berarti belum waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas dari seorang Kristen adalah dia percaya bahwa Allah adalah sumber penyembuh. Allah mampu melakukan segala hal dengan caranya yang ajaib. Kalau kita tidak mengalami kesembuhan, bukan berarti Allah tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Allah mempunyai rencana yang lain di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti yang ketiga yaitu Allah itu dia menebus hidupmu. Dikatakan Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Roma pasal yang ketiga ayat 23, Roma pasal yang ke-6 ayat 23, itu di situ jelas dituliskan bahwa upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan setiap kita. Upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa pasti mengantar dirinya mengalami sakit, dan setelah dia mengalami sakit dia meninggal dan mati, masuk di dalam lubang kubur. Nah di sini Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita yang sudah harusnya binasa dan kita yang sudah harusnya mengalami kematian kekal, tapi di dalam anugerah Tuhan yang besar, Tuhan mengambil kita, mengangkat kita dari lubang kubur supaya kita yang mati hidup di dalam apa? Di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Dialah yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Saudara melihat di sini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan saja menebus kehidupan kita, tapi setelah itu Dia memahkotai kita dengan kasih setianya dan kelembutannya. Alkitab tidak dicatat di sini dengan emas dan perak dan berlebihan atau dengan uang yang banyak. Tapi di sini yang menarik adalah dikatakan Ia memahkotai kita dengan kasih setianya dan rahmatnya. Artinya pada saat kita dimahkotai dengan emas, berlian dan lain sebagainya, itu adalah standar dunia. Kita memegang standar dunia, besok bisa hilang. Itu adalah fana, itu adalah sementara. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini jelas sekali Allah memahkotai kita dengan apa? Dengan kasih setia dan kelembutan. Dia tidak berhenti di dalam menganugerahi kita untuk menebus hidup kita, tetapi Dia memahkotai kita dengan kasih setianya. Yang dulunya kita adalah orang-orang yang hina, yang kotor, yang najis, yang penuh dengan dosa. Sekarang berpindah untuk mengalami apa? Mengalami kebangunan di dalam Kristus, yaitu kita dianggap sebagai putra-putri dari Allah sendiri, anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang tidak ditolak, anak-anak yang diterima, anak-anak yang disayang oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, bukti yang terakhir adalah Tuhan itu memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dicatat Tuhan memuaskan hasrat kita, passion kita dengan kebaikan. Saya pikir ini standar kebaikan bukan memakai standarnya kita, tetapi memakai standarnya Allah. Karena setiap kali kalau memakai standar kita, kita mau apa Tuhan memberikan, berarti Allah itu disetir oleh kemauan kita. Tapi di sini terbalik, bahwa Tuhan itu memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kebaikan tentunya menurut standar dari Allah. Saya kasih contoh, seorang anak yang berusia 2 tahun, dia minta kepada papa mamanya, aku minta pisau. Papa mamanya tanya, untuk apa? Aku untuk pakai, mau masak-masakan, mau jadi chef. Apakah pisau sungguh-sungguh pisau beneran yang dikasih oleh papa mamanya untuk dia masak-masak? Anak 2 tahun loh. Tidak. Standar yang dipakai oleh papa mamanya adalah membelikan pisau yang bukan pisau yang asli kepada anaknya untuk main-main.
Saudaraku, begitu juga dengan standar kebaikan Allah. Allah memakai standarnya yang pasti adalah standar yang paling tepat, yang paling terbaik. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang benar-benar mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5M ini sangat berkaitan erat dengan 5K yang tidak dapat kita hindari sebagai seorang manusia. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, M yang pertama adalah memuaskan. M yang pertama adalah mengampuni. Di sini berbicara tentang manusia itu tidak akan mungkin lolos lepas dari kesalahan. Setiap kita berdosa, setiap kita rentan untuk melakukan dosa. Yang kedua, K yang kedua adalah kesakitan. Setiap kita pernah mengalami rasa sakit. Oleh karena itu, Tuhan itu yang menyembuhkan. Yang ketiga, K yang ketiga, setiap manusia karena berbuat dosa, dia pasti akan mengalami konsekuensi dosa, yaitu kematian. Tetapi Tuhan itu yang menebus kita dari kematian. Tuhan yang menggantikan segala dosa kita. Yang keempat, K yang keempat, kehinaan. Kita kadang-kadang merasa diri tidak pantas. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan yang tidak berarti, kita merasa diri kita diri yang tidak berarti, tidak berharga. Tapi justru Tuhan mengatakan, aku memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang terakhir, yang kelima, manusia selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang dan kurang. Tapi Tuhan mengatakan, aku memuaskan engkau dengan kebaikan. Di sini Tuhan memakai standarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita melihat baik-baik. Daud memulai dengan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Dia mengerti di dalam keadaan baik maupun buruk, keadaan tidak membuat dia menyingkirkan Allah dari hadapannya. Tapi keadaannya menolong dia untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan dia. Dan tentunya bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang 2 orang pemuda yang mengadakan perjalanan trip ke sebuah desa. Di dalam perjalanan itu ada pemuda yang pertama adalah seorang yang saleh, seorang yang percaya pada Allah. Pemuda yang kedua adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah. Seorang pemuda yang pertama ini dia mengatakan Tuhan itu begitu baik. Tapi pemuda yang berikutnya mengatakan, kita lihat saja apakah benar apa yang engkau katakan itu benar-benar sungguh terjadi dalam perjalanan kita ini. Saudaraku, mereka berdua membawa seekor keledai untuk mengangkut barang-barang mereka. Kemudian juga mereka membawa sebuah obor untuk menerangi pada saat mereka berjalan di malam hari. Dan ada membawa seekor ayam untuk menemani sang keledai tersebut. Nah Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan mereka selalu berbincang tentang Tuhan itu baik atau tidak. Hari menjelang malam mereka harus menginap. Tibalah mereka sampai ke desa tersebut. Mereka mengetok dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada satu tempat pun yang dapat menampung mereka untuk menginap. Maka temannya yang kedua mengatakan, aku pikir Tuhan itu baik. Kamu katakan Tuhan baik. Kenapa kita tidak dapat tempat tinggal? Akhirnya mereka mengadakan perjalanan keluar dari desa itu. Mereka pergi, ternyata mereka melihat ada sebuah pohon. Maka mereka memutuskan karena hari sudah mulai malam. Mereka memutuskan untuk menginap di bawah pohon yang rimbun itu.
mereka mengikat seekor keledai ini. Mereka mengikat keledai mereka kira-kira jaraknya 5 meter dari tempat mereka tidur. Di bawah pohon tersebut. Waktu mereka tidur, kira-kira beberapa jam kemudian ada bunyi rengekan, teriakan dari keledai tersebut. Ternyata ada seekor singa menerkam keledai itu hingga mati. Setelah mereka mendengar itu, mereka berdua kaget dan mereka berdua cepat memanjat pohon naik ke atas. Jadi yang kedua, orang yang tidak percaya pada Tuhan ini, dia mengatakan temannya yang pertama dikatakan, wah, Tuhan itu baik ya. Kita sudah tidak dapat tempat tinggal, sekarang keledai kita diterkam oleh singa. Temannya yang pertama mengatakan, orang yang pertama mengatakan, Tuhan itu baik. Kalau seandainya keledai itu tidak diterkam, maka singa itu yang justru akan menerkam setiap kita. Tuhan itu baik. Setelah mereka mengatakan demikian, mereka kembali tidur. Beberapa menit kemudian ada rengekan lagi. Ayam mereka ternyata dicabik-cabik oleh seekor kucing liar pada saat itu. Mereka ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temannya sebelum teman yang kedua mengatakan demikian kepada teman yang pertama ini. Teman yang pertama ini, dia mengatakan, Tuhan itu baik. Kalau seandainya tidak ada ayam tersebut, maka kucing liar itu akan mencabik-cabik kita berdua. Tuhan itu baik. Pada saat mereka mulai tidur, lelap, mereka tiba-tiba merasa kedinginan sekali. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena obor satu-satunya yang menghangatkan tubuh mereka pada saat itu mati karena tertiup angin yang kencang pada malam hari ini. Wow, genaplah sudah amarah dari orang yang kedua ini. Dia katakan, aku simpulkan bahwa Tuhan itu benar-benar tidak baik. Keledai, ayam, dan obor semuanya ludes, semuanya tidak ada. Tuhan di mana? Saudara, mereka tidur dan besok pagi-paginya mereka bangun, mereka pergi. Mereka pergi ke desa tersebut untuk mencari makan. Sesampainya di sana, ternyata desa itu sudah ludes, Bapak Ibu. Tinggal sebagian saja. Semalam itu segerombolan perampok itu datang ke desa itu, merampok orang-orang yang semua yang ada di dalam desa itu. Langsung orang yang pertama yang mengatakan Tuhan itu baik, dia katakan kepada temannya, Tuhan itu baik ya. Kalau seandainya kita menginap di desa tersebut, maka kita juga ikut dirampok. Dan syukur pada pada sore menjelang malam, bahkan sampai malam, kita melihat Tuhan izinkan obor yang menyala itu mati. Kalau seandainya tetap menyala, maka perampok-perampok itu yang duluan melihat obor yang menyala itu, kemudian mereka merampok kita dan habislah kita. Tuhan itu baik bukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang keadaan membuat kita, memenjarakan kita di dalam keadaan yang terpuruk dan kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Padahal Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita mengerti baik-baik kehendaknya. Di mana kehendaknya? Di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita pengertian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dia mengawal kehidupan kita. Dia tahu detail kehidupan kita. Oleh karena itu dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita yakin bahwa rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudaraku, pada saat kita mengalami berbagai macam kecelakaan, ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk beriman kepada Tuhan. Di dalam keadaan baik maupun keadaan buruk, Tuhan tetap baik.
Karena Tuhan sedang menyiapkan rencana yang paling indah di dalam kehidupan kita. Mari merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami betapa Engkau baik. Engkau menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tuhan, tolong kami supaya menjadi anak-anak-Mu yang begitu setia di dalam keadaan apapun. Kami tidak memakai standar kami untuk menilai Engkau, namun kami memakai kacamata ilahi. Kami memakai standar kebenaran firman Tuhan untuk menilai bahwa Tuhan memproses kami, merenungkan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita naikkan persembahan kita yang terbaik hanya bagi-Nya. All creatures of all God and King, lift up your voice and lead us sing. Hallelujah, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, Thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang rambut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air jernih mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakal yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini ya Tuhan, walaupun secara online. Saat ini kami mengumpulkan sedikit persembahan ya Tuhan yang ada daripada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan atas persembahan kami, kiranya berkatilah persembahan ini sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan Engkau dan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah bersama-sama berdoa. Banyak berkat yang kita peroleh pada hari ini. Di akhir dari ibadah kita, saya mengajak kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang agung, kasih yang mulia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan topangan dari Allah Roh Kudus akan membekali kita, menyertai, menopang kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mulai Februari tahun 2021, Gloria Sunday Service akan mulai pukul 4.30 sore. Mari beribadah bersama kami. Tuhan memberkati.